Halo. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Halo, halo. Halo, mohon maaf, apa suara saya bisa terdengar? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Monggo dibuka, Bu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya lah kita bisa melaksanakan acara di siang hari ini. Pada kesempatan ini kita meneruskan workshop series yang mana hari ini adalah workshop series yang kedua yang diadakan oleh program studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan untuk kedua kalinya di kesempatan ini akan membahas mengenai modeling, yang mana pemateri yang pada hari ini berkesempatan untuk memberikan bahasan mengenai modeling ini adalah Pak Setio Tri Wahyudi, SEMEC PhD. Sebelumnya kita berterima kasih kepada beliau yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, dan kita juga berterima kasih kepada segenap panitia yang telah melaksanakan acara ini, dan kemudian juga kita berterima kasih pula kepada partisipan yang meluangkan waktu untuk belajar bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan waktu Pak Setio untuk memulai materinya. Monggo Pak Setio. Oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang izinkan saya untuk share screen ya. Topik kita adalah hari ini mengenai panel data. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Sampun, Pak. Oke, model kita hari ini fokus pada panel data ya. Saya ada waktu sampai 1,5 jam ya. 1,5 jam untuk penyampaian materi sampai jam 3 ya. Semoga 1,5 jam mencukupi ya. Pak. Karena nanti 1/2 jam sisanya untuk ya karena sisanya untuk tanya jawab.
Topiknya nih banyak sekali ya, panel data. Panel data itu ada dua ya, ada panel statis dan ada panel dinamis ya. Dan ini harus disampaikan dalam waktu 1,5 jam ya. Nah, semoga saya bisa menyampaikan dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Oke, ada dua outline ya yang ingin saya sampaikan hari ini, yakni konsep dan teorinya dulu. Jadi ketika workshop nggak bisa ya kita langsung praktekkan ya. Nanti kalau dipraktekkan nanti Anda hanya belajar softwarenya tapi tidak belajar teori dasarnya. Jadi nanti menjadi percuma ya. Jadi tentu saja harus dimulai dari konsep teorinya. Nanti saya langsung menggabungkan aja ya statis dengan dinamis itu seperti apa supaya nanti jelas ya. Saya akan mencoba dengan bahasa yang paling mudah Anda pahami ya. Dan kemudian nanti saya coba akan lanjutkan untuk praktek statis dan dinamis ya. Tapi yang praktek ini nanti saya tidak langsung menggunakan softwarenya, tapi sudah saya screenshot ke dalam PowerPoint supaya mempercepat ya, supaya saya bisa fokus ya. Kalau nanti saya menggunakan softwarenya langsung nanti jadinya lama ya, karena itu butuh waktu sendiri ya. Nah, di awal saya selalu menyampaikan ya, ketika kita bicara mengenai ekonometrika, maka kita bicara mengenai metodologi, karena ilmu ekonometrika ini satu ilmu ya, sehingga saya selalu menekankan ini ya di awal ya. Pertama tentu saja teori harus ya, jadi nggak bisa kita langsung bahasa Jawanya itu bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk gitu ya. Nah, jadi langsung, jadi teori harus pahami dulu, modelnya harus dibuat dulu, datanya harus ada ya, kemudian estimasi. Kemudian nanti lanjutannya adalah pengujian hipotesa, peramalan, dan rekomendasi kebijakan. Nah, saat ini kita akan fokusnya kepada bagian yang kelima. Ya, kelima ini adalah estimasi model, yakni panel data. Nah, tapi sebelum itu kita harus pahami dulu teori dasarnya ini. Teori dasarnya itu apa? Kemudian nanti kita masuk ke dalam estimasi panel. Nah, supaya lebih mudah penjelasan ya, saya akan jelasin dengan seperti saya mengajar di kelas ya, supaya mudah diikuti ya. Nah, panel ya, kita bicara panel nih. Nah, panel data. Oke. Panel data. Nah, panel data ya itu dikatakan dia itu ada kata panel. Ya, panel itu biasanya gabungan ya. Nah, diskusi panel berarti diskusi dengan narasumber yang banyak ya, tidak hanya satu orang saja. Nah, sehingga bahasa panel itu berarti mengadopsi kata umum yang kita pakai, maka dia itu ada lebih dari satu jenis data. Ya, karena itu disebut dengan panel data. Ya, panel berarti dia lebih dari satu data. Nah, data apa itu? Ya, tentu saja di sini yang pertama adalah data time series ya. Data time series. Data time series biasanya disimbolkan dengan simbol T. Nah, yang kedua adalah ya, data cross section. Cross section. Cross section itu biasanya disimbolkan dengan I. Itu dari bahasa individu. Ya, berarti data individu. Nah, ini namanya data cross section. Dalam beberapa buku menyebutnya adalah data lintas ruang atau data kerat silang. Apalah namanya ya terserah ya. Tapi ini adalah data cross section. Nah, ketika kita bicara data time series, data cross section, kita harus tahu ya data time series itu contohnya apa gitu ya. Data cross section contohnya apa? Nah, kalau data time series ya, data time series ya. Kalau ini data time series ya, kita simpulkan T, itu contohnya apa? Oh, contohnya misalkan data inflasi. Inflasi, maka dia itu harus ada periodenya. Periode misalkan 2000 sampai 2020 misalkan. Apalagi misalkan data pertumbuhan ekonomi periode 2000-2020, data suku bunga 2000-2020, sehingga ini yang kita sebut sebagai time series ya. Ini adalah time seriesnya T. Jadi durasi waktunya di sini. Nah, sementara kalau dia cross section, data cross section, data I. Ya, data itu kayak apa data I? Ya, cross section itu apa? Data cross section ya misalkan di sini adalah data bank ya, data bank apa? Bank BCA misalkan ya, bank BCA, kemudian bank BNI ya, kemudian bank Mandiri. Nah, maka ini disebut dengan data individu ya, individu untuk bank A, bank B, bank C. Apalagi misalkan data perusahaan rokok misalkan ada Bentul, ada gudang garam, ada Sampurna,
Sampurnang. Nah, ini namanya data individu. Nah, sehingga bisa dibedain ya, ini data individu dengan data cross section dan data time series ya. Nah, ketika kita bicara data individu ataupun data cross section ya, bagaimana penggunaan data ini? Nah, kedua data ini itu bukan digunakan terpisah ya. Data ini itu digunakan ya, selalu bersama. Tapi bedanya adalah pada penekanan datanya, ya, penekanan studinya. Nah, kenapa? Karena ketika kita bicara data individu misalkan, kita bicara data individu, di dalam data individu tentu saja ada time series-nya. Anda mengatakan data BCA, data apa data BCA? Misalnya data ROA. Data ROA tahun berapa? Tahun 2000-2020. Ya, sehingga di dalam BCA ini misalkan Anda mengambil variabel ROA. Ya, ROA nanti ada 2000 sampai 2020. Loh, seolah sama. Ini ROA 2020, ini inflasi 2020. Nah, sehingga saya katakan ya, data individu dengan data cross section, data time series itu dia digunakan bersama. Nah, tapi kita selama ini tidak sadar bahwa kita selalu mengatakan pendekatan data saya adalah time series. Yes, pendekatan time series, tapi data Anda itu pasti data individu. Inflasi, kan inflasi itu ada pemiliknya. Inflasinya siapa? Inflasinya Kota Malang. Pertumbuhan ekonominya siapa? Pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Nah, sehingga ketika kita bicara Kota Malang, Kota Batu, ini adalah individunya. Ya, tapi ya, penekanan studinya nanti pada periode waktunya, sehingga kita seringkali menyebutnya adalah pendekatan penelitian menggunakan pendekatan time series. Padahal sebetulnya di dalamnya juga ada cross section-nya. Nah, sehingga nanti kalau dalam judul-judul penelitian misalkan, judul penelitian, nah, dari judul penelitian misalkan, ini judulnya adalah analisis dampak inflasi ya, dan misalkan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Judulnya, kalau dia judulnya begini, kemudian biasanya Anda tambahi periode di Jawa Timur periode 2000 sampai 2020. Nah, ini Jawa Timur ini adalah I-nya. Periode ini adalah time series-nya. Nah, tetapi kita tidak menyebutnya ini adalah data panel. Ya. Kita tidak menyebutnya data panel. Kenapa? Karena I-nya itu cuma satu saja, yakni Jawa Timur. Ya. Tapi kalau I-nya ini ada dua, misalkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ini ada dua, I pertama Jawa Timur, I kedua adalah Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, maka ini disebut dengan data panel. Jadi panel, artinya bahwa panel itu ya dia harus terdiri dari I-nya itu lebih dari satu. Ya. Pokoknya dasarnya panel itu adalah I-nya, individunya harus lebih dari satu. Ya. Itu pasti dia panel. Nah, sehingga kalau Anda meneliti analisis dampak inflasi dan suku bunga pada pertumbuhan ekonomi di 3 kabupaten kota di Jawa Timur, ini masih panel. Ya. Tanpa Anda menyebutkan periodenya ini dalam penelitian, tentu saja ini selalu ada. Karena penelitian itu pasti ada periode waktunya, kan? Nanti Anda sebutkan atau tidak dalam judul, tentu saja pasti nanti diminta. Data yang dipakai tahun berapa? Triwulanan, kuarteran, ataupun apa? Atau bulanan. Tentu saja. Sehingga ini tidak selalu harus muncul dalam judul. Nah, tapi kalaupun muncul, ini adalah penanda bahwa dia itu adalah time series-nya. Tapi dalam time series selalu ada cross section. Tapi kita tidak umum menyebut model panel jika I-nya cuma satu, hanya studi pada Kota Batu saja. Maka di sini pendekatannya adalah time series, karena tidak membandingkan dengan daerah lain. Nah, itu bedanya ya. Jadi sekarang bisa dipahami ya. Jadi bedanya time series cross section seperti apa. Dua-duanya ini dipakai bersama. Ketika kita bicara panel, maka ya karakteristik panel pertama pas I-nya lebih dari satu I-nya. Nah, lebih dari satu berapa? Ya minimal 2 lah. 2, 3 dan seterusnya. Bagaimana dengan T-nya? Loh, kalau T-nya terserah, pasti T-nya itu mesti dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan nggak mungkin penelitian hanya 1 periode saja. Pasti dia 5 periode, 6 periode atau 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini namanya disebut dengan data panel. Ya. Nah, sehingga sekarang paham bedanya data panel dengan data biasa. Nah, kemudian ketika kita bicara panel, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur datanya. Nah, struktur data yang dipakai nanti, ya. Nah, biasanya ketika bicara struktur data, maka Anda itu
menggunakan ini biasanya menggunakan MS Excel kan gitu ya. Nah, datanya dimasukkan dalam Excel. Ya, nanti ya biasanya kalau dia itu time series ya biasanya di sini adalah kolom pertama ini adalah tahun, ini adalah variabelnya, ini X1, ini X2 dan seterusnya. Maka ini disebut dengan periode waktu. Ini adalah T dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini, maka kita menyebutnya, oh studimu ini adalah studi pendekatan data time series saja. Ya, tapi kalau kemudian Anda menggunakannya sekarang Anda tambah di sini ada I-nya, ya, di sini ada tahunnya, ya, ada tahunnya, variabelnya sama. Ini Y, ini X1, ini X2. Ya, kemudian di sini, oh ini untuk Malang. Tahunnya tahun pertama 2000 sampai 2020. Ini adalah Batu. Batu misalkan. Ini tahun 2000 sampai 2020. Nah, kalau seperti ini, ya seperti ini namanya panel. Nah, ini namanya panel. Nah, sehingga bedanya adalah kalau dia ya pakai pendekatannya adalah pendekatan data time series saja, maka itu ya hanya satu kota saja. Ini misalnya T untuk Malang saja. Untuk Malang saja. Jadi datanya begini aja. Tapi ketika Anda mengatakan panel, ya bahkan tidak hanya Malang, misalkan ada Malang, ada Batu dan seterusnya ya. Kemudian dibuat. Ya, jadi dia diubah menjadi begini. Nah, sehingga nanti kelihatan, oh Anda gunakan datanya ini untuk tahun 2000 untuk Malang, tahun 2001 untuk Malang, tahun 2002 untuk Malang. Ini tahun 2000 untuk Y untuk Batu, 2002 untuk Batu, 2003 untuk Batu. Ini X1. Jadi nanti begitu ya struktur datanya ya. Sehingga kelihatan sekarang. Nah, konsekuensi dari penggunaan data ini ya biasanya ya simbol-simbolnya di sini dia akan mengikuti. Kalau dia menggunakan data time series saja, maka simbolnya ini datanya dia di sini tambahin T. Ini simbolnya T, ini simbolnya T. Nah, kalau dia menggunakan panel, karena panel itu ada I dan T, ada I dan T, maka simbolnya ini juga, ya, ini kan T-nya kan, ini I-nya, maka simbolnya menjadi simbol IT. Ya, jadi simbolnya begini, harus dilengkapi ya. Nanti kalau mau buat modelnya ya, IT dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan simbol IT, apa maksudnya YIT? YIT itu berarti I-nya itu dikali dengan T ya. Jadi jumlah datanya itu nanti akan menjadi lebih banyak. Kalau Anda menggunakan I-nya adalah 2 daerah dengan periode waktunya adalah 5 tahun, maka data Anda itu sekarang jumlahnya adalah 10. Sehingga nanti 10. Nah, jadi ini ada 2 daerah, ya, I-nya ada 2, data ada 5 tahun. Ya. Jadi nanti di sini ada 5 untuk daerah pertama, 5 untuk daerah kedua, sehingga totalnya ini adalah ada sigmanya, ada 10 datanya. Jadi nanti ke bawah ini ada 10 data. Nah, sehingga nanti kalau Anda ingin memperbanyak jumlah N-nya, Anda ingin memperbanyak jumlah N-nya, nanti caranya gimana? Ya ini, N dalam panel itu adalah setara dengan I kali T. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jumlah 10, ya Anda tinggal menggunakan 2 kali 5 atau 5 kali 2. 5 kali 2 berarti I-nya, ini ada 5. Ada Malang, Batu, Probolinggo, Sumeneb, ya, Madura, apalagi ya, Surabaya. Nah, kemudian tahunnya ini 2 aja, 2000 dan misalkan dan 2020 saja. Nah, jadi ada 2 tahun saja. Jadi nanti di total juga ada 10. Itu bedanya ya. Jadi Anda tinggal mengkombinasikan saja mana Anda pakai I, mana pakai T-nya. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari panel ini. Ya, dalam pendekatan data time series untuk T saja, biasanya ketika Anda butuh data sebanyak 50 misalkan, ya 50 ini berarti sama dengan 50 tahun. Nah, kadang-kadang kita nggak punya data untuk Kota Malang 50 tahun. Ya. Apalagi kalau Anda ini adalah 500 tahun, ya nggak mungkin lah Kota Malang usianya berapa. Ya, data kita nggak ada, runtut 50 tahun ke belakang nggak ada. Sehingga seringkali ketika kita menggunakan studi pada satu daerah saja, dengan periode waktu yang panjang, seringkali kita tidak bisa mendapatkan data dengan jumlah itu. Sehingga caranya adalah ya kita ubah dalam bentuk panel. Kalau kita ubah dalam bentuk panel, 500 ini itu kan bisa sama dengan ya 250 dikali 2. Ya. 10 dikali berapa lagi? Dikali 50. Ya. 50 dikali 10. Ini sama dengan 500 juga. Nah, artinya bahwa Anda bisa menggunakan 10 daerah dengan 50 tahun, Anda bisa menggunakan 50 tahun dengan 50 daerah dengan 10 tahun. Nah, sehingga bisa dikombinasikan tergantung kondisi data Anda seperti apa.
Nah, jadi ini bagian dari kelebihan data panel. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah N yang besar ya dengan melakukan kombinasi penggunaan I dengan T-nya. Nah, kemudian ya, konsekuensi dari pengguna data I tadi, maka kalau nanti Anda membentuk model ya, kalau Anda menggunakan data time series ya, modelnya biasain ya, selalu ada simbol begini. Ya, jadi simbolnya harus dimasukin ya. Nah, beta 0 ini T plus beta 1 T ya. Bukan di betanya, sorry. X1 T ya plus beta 2 X2 T dan sebagainya plus error T. Ya, jadi nanti kalau Anda menggunakan pendekatan time series saja, biasakan ya. Bentuk model itu dilengkapi begini, jangan kosongan yang ini enggak ada. Wis pokoknya modelnya hanya begini X2. Ini bingung yang membaca. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu datamu ini data apa ya nanti pakai. Nah, sehingga nanti kalau dia panel, ya kalau dia panel ini adalah IT, ya, seperti saya katakan tadi, biasain dilengkapi ya. Nah, jadi begini. Beta 0 plus beta 1, X1, IT, dan seterusnya. Jadi simbol ini penting ya. Ya, biasain simbol itu dipakai ya. Nah, ketika kita bicara mengenai bentuk model, nah ini kan sudah bicara model ya, bentuk model. Bentuk model. Nah, sekarang ketika kita bicara panel, nah ketika kita bicara panel, maka bentuk modelnya ini ya, kalau dulu bentuk modelnya itu kan hanya begini saja nih. Ya, Y ya sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus dan terus plus error. Nah, kalau ini menggunakan data sebelumnya, data T atau I saja, ya bentuk umumnya kan seperti ini ya. Nah, yang menariknya adalah ketika nanti dia berubah menjadi panel, ada I dengan T-nya di sini, dia tidak hanya begini, dia tidak hanya IT sama dengan beta 0 plus beta 1, X1, IT, dan seterusnya beta 2, nanti ada satu variabel penting dalam panel ini ya. Jadi tidak hanya serta-merta Anda menggandakan I dengan T untuk meningkatkan jumlah N-nya ini, tetapi ya model panel itu punya kepentingan yang lain, yakni ingin melihat di sini ada faktor yang lain, ya ada simbol faktor lain disebut dengan simbol alfa I. Nah, dan ini nggak ada di model biasa. Di model biasa modelnya ya begini aja. Ini Anda gunakan sampai beta 5 ya, X5 ya hanya plus error. Tapi di sini ketika X-nya sudah selesai, ya berapa X-nya sampai X di sini sampai X10 misalkan. Ini kan beta 10 ya. Nah, kalau di model biasa ini langsung plus error, tapi kalau di sini nanti ada bagian ini. Ya, jadi menariknya panel itu selain kita meningkatkan jumlah N-nya, ya, nanti ada namanya unobserved factor. Jadi faktor yang tidak terobservasi, yang dia itu bergerak mengikuti pergerakan dari I. Nah, ketika kita menggunakan data panel, maka I-nya itu kan banyak tuh. Ada I yang pertama, Malang. I yang kedua, Batu. I yang ketiga, Surabaya misalkan. Nah, ini kan beda-beda ini datanya. Nah, perbedaan data ini itu bisa ditunjukkan. Berapa nilai pembeda daerah? Nah, itu ditunjukkan di sini. Nah, inilah kelebihan dari model panel. Sehingga panel itu seringkali digunakan untuk melakukan perbandingan. Membandingkan antar sampel, antar individu dalam penelitian kita. Kalau Anda studinya adalah di 3 kabupaten kota, berarti modelnya panel, maka Anda nanti bisa membandingkan berapa nilai Y estimate ya, nilai Y estimate ya, nilai Y estimate untuk Malang. Itu berapa nilainya? Berapa nilai Y estimate untuk Batu? Nah, nilainya berapa? Nah, nilai-nilai beda-beda nanti. Jadi nilai di sini, nilai prediksi ini dia akan beda-beda. Nah, yang menentukan perbedaan itu adalah nilai I-nya ini, alfa ini. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, kalau dia modelnya model tunggal begini, hanya satu daerah misalkan, ini berarti satu daerah ini ya, misalkan Kota Malang saja, ya Anda tidak bisa menunjukkan berapa nilai besarnya Kota Malang. Ya ini udah nilainya Kota Malang. Tapi nanti kalau Anda bergerak ke Kota Batu, kota yang lain, maka kalau modelnya biasa begini ya nggak bisa. Anda mengestimasi sendiri untuk model Malang, estimasi sendiri model Batu, enggak, salah. Ya, kalau di panel, estimasinya satu model tapi bisa menghasilkan banyak model. Nah, ditunjukkan dengan nilai estimate dari Y-nya ini. Jadi Y-nya ini nanti bisa menghasilkan nilai berapa nilai untuk Malang.
Berapa nilai untuk batu? Beda-beda nilainya. Kenapa? Karena datanya kan beda tadi. Gitu loh. Nah, sehingga logikanya menjadi nyambung. Oh, logika untuk menggunakan panel ternyata tidak sesederhana karena datanya terbatas, Pak, maka saya mau menggunakan panel. Tidak. Tapi dia punya hal yang lain yang ingin diperoleh, ingin diketahui, yakni nilai unobserved factor ini. Dan ini itu tidak ada kalau Anda menggunakan regresi biasa dalam konteks seperti ini. Nah, jadi menariknya adalah di sini. Nah, dari situ kemudian ya berkembang. Kemudian kalau kita memiliki bentuk tadi, YIT ya sama dengan beta 0 plus beta 1, X1, IT ya dan seterusnya plus alfa I dan error IT. Nah, kemudian gimana cara kita mengestimasinya? Ya. Metode estimasinya gimana? Nah, ketika kita bicara metode estimasi, ketika kita bicara panel bentuknya begini, maka panel ini kemudian dia itu bergerak ya, berkembang menjadi ada yang disebut dengan panel statis dan panel dinamis ya. Metode estimasi tergantung ya bentuk model. Tergantung bentuk model. Ada dua, ada bentuk model statis dan satunya bentuk model dinamis. Nah, ketika kita bicara statis, konsep statis itu artinya bahwa kalau kita menggunakan data Y ya diprediksi dengan variabel X1, X2 dan seterusnya ya, maka pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y ini dia itu bergerak pada periode waktu yang sama. Periode T ketemu dengan periode T ya, maka ini disebut dengan statis. Nah, sehingga statis itu ya kalau modelnya adalah YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1T plus error T, maka ini disebut dengan model statis. Kenapa? Karena semua pergerakan pengaruh dari independen ke dependen, dia berada pada waktu yang sama. Waktunya adalah periode T. Nah, sehingga ini disebut dengan bahasa statis. Ya. Tapi kalau dia disebut dengan dinamis, dinamis, maka pergerakan dari data periode T itu tidak hanya ditentukan oleh data T saja. Jadi T tidak mempengaruhi data T saja, tapi di sini ada T minus juga. T-1, T-2, dan sebagainya. Nah, T- ini kita sebut sebagai lag. Ya. Dalam bahasa kita namanya kelambanan. Ya. Lag kelambanan. Sehingga kalau perilaku dari model ini, ya sekarang modelnya di sini sebelum error, di sini ada lagi, ada beta 2, X1, ya misalkan ini, bentar, saya pindah dulu kamera saya. X1 di sini ada X1 T-1. Ini X1 ya. Jadi di sini ada T-1. Nah, kalau ini sudah bergerak dengan T-1 mempengaruhi Y, ini kan beda waktu ya. Ini seringkali kita sebut sebagai model dinamis. Nah, sehingga ketika kita bicara model dinamis ya, dalam konsep non panel ya. Sekarang bicara non panel dulu. Non panel berarti individunya hanya satu ya, I-nya cuma satu. Misalkan studinya Kota Malang saja misalkan ya. Nah, dalam konsep non panel, maka bahasa dinamis itu misalkan ini adalah pertumbuhan ekonomi ya periode T untuk Malang, ini adalah Malang. Ya, dipengaruhi oleh beta 0 plus beta 1, ya X1-nya misalkan ini adalah investasi. Investasi periode T plus beta 2 investasi periode T-1 plus error. Nah, dalam konsep non panel ya, maka di sini kita tidak menggunakan IT. Kenapa I-nya cuma satu? Kalau cuma satu kan nggak perlu ditulis kan? 1T nggak perlu kan cuma satu ya. Kalau dia T-nya ada 2, 3 maka I-nya ada 2 atau 3 ditulis ya I-nya. Nah, ini disebut dengan model non panel. Nah, ini disebut model dinamis ya. Artinya bahwa perubahan dari independen mempengaruhi dependen itu tidak hanya pada periode waktu yang sama saja. Nah, tidak hanya T ketemu T, tapi juga T ketemu T-1. Ya, ini namanya model dinamis ya. Model dinamis. Di ekonometrika, ya model dinamis ini itu Anda pelajari dalam banyak bentuk. Ya. Pertama dulu Anda belajar namanya model lag. Ya. Kenapa? Karena T-1 itu adalah lag. Ya. -1, -2, dan seterusnya adalah lag. Ya. -1 berarti dia 1 tahun yang lalu. Ya. Tetapi bukan tahun kemarin, bukan. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau data Anda adalah data tahun, misalkan struktur datanya adalah di sini adalah
data tahunnya, misalkan. Ini adalah Y-nya. Ya. Di sini adalah Y. Ya, ini adalah tahun 2019 ya. Di sini ada 2020 ya, 2020. Maka di sini itu adalah YT loh ya. Kenapa? Karena ini ada simbolnya adalah T. Ini adalah YT untuk 2019. Ini YT 2020. Sehingga bahasa kalau kita berada di ini 2021 misalkan, kita berada di 2021 ini juga YT semua. Jadi ini adalah data periode T semua ya. Ini periode T. T-1 bukan berarti bahwa kalau sekarang di 2021 maka T-1 adalah 2020. Bukan. Ya. Kalau kita berdiri 2020 maka T-1 2019 bukan. Ya. T-1 itu adalah angka yang bergerak ya. Tapi kalau 2019 itu kan tidak bergerak, titik itu. Ya, sehingga T-1 itu dia itu berada di antara ini. Di antara ini ada T- ya. Kalau kita 2021 maka T-1 dia berada di antara dua ini. Nah, oleh karena itu kenapa data T-1 itu harus dikeluarkan, harus dibuat ya. Nah, sehingga dalam bahasa ekonometrika ya lag ini itu harus Anda membentuk namanya generate series ya. Generate series. Jadi Anda harus mengenerate series variabel investasi. Investasi T-1 itu nilainya apa ya. Jadi harus dibuat dulu ya. Jadi harus dibuat dulu di generate series gitu ya. Nah, di ekonometrika dulu Anda udah pelajar nih ya. Ya. Nah, model dinamis itu juga dipelajari tidak hanya di model lag ya. Ada lagi model lanjutannya namanya model model distributed lag ya. Model distributed lag ya. Artinya bahwa lag itu terdistribusikan untuk semua X-nya. Tidak hanya X1 tapi ada X2, X3. Jadi X2 T-1, X3 T-1. Maka ini adalah model distributed lag ya. Kemudian nanti berkembang lagi tuh, ada lagi model autoregresif ya. Autoregresif ya. Autoregresif itu yang menjadi lag-nya itu adalah dependent-nya. Sehingga di sini ada YT-1. Nah, sehingga modelnya di sini, model utama ini sekarang ditambahin ini plus ya, beta misalnya bisa 3 PE ya, PE T-1. Nah, sekarang pertumbuhan ekonomi tahun lalu ya, itu sekarang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sekarang. Nah, ini namanya model autoregresif ya. Nah, konsep model autoregresif inilah yang nanti kita pelajari sebagai model panel dinamis. Nah, sehingga ketika kita bicara panel dinamis ya, kalau panel statis ya, ZIT sama dengan ya beta 0 plus beta 1 X1 IT plus beta 2 X2 IT plus dan seterusnya plus alfa I plus error IT. Maka kalau ini dalam konteks statis ya, ini statis. Maka kalau dia modelnya dinamis sekarang dia berubah menjadi YIT beta 0 plus beta 1 X1 IT dan seterusnya, beta 2 dan seterusnya. Nanti ada lagi beta, misalnya beta 4 ya, Y IT-1 plus alfa I plus error IT. Nah, ini namanya model dinamis ya. Nah, model dinamis, panel dinamis ya. Nah, kenapa dinamis? Saya katakan tadi, di sini ada T-1. Apakah nggak boleh kalau Anda menggunakan X1 T-1 dipakai juga? Boleh. Ya, tetapi pendekatan dinamis ini, ya kenapa kok yang dipakainya adalah variabel lag dependent-nya, tidak lag independent-nya, misalkan X1 T-1. Anda harus baca lagi tuh di konsep model distributed lag ya. Di model distributed lag dengan memasukkan banyak variabel lag untuk independen itu akan mengalami masalah multi-call kan gitu ya. Nah, masalah multi-call. Kemudian masalah ini diselesaikan dengan cara mengubah menjadi model autoregresif, memasukkan lag dari dependennya. Sehingga model multi-call-nya hilang. Nah, sekarang terkena model autokorelasi kan gitu ceritanya ya. Nah, sehingga kenapa kemudian pemahaman mengenai kalau X-1 itu kan ada dalam Y-1. Ya, di sini kalau kita kembali ke belakang, ini kan ada Y1 T-1 kan. Semua variabelnya di sini juga X1 T-1. Ya, kan ke belakang kita bicara ke belakang ya. Ini ke belakang juga, ini ada X2 T-1. Nah, semuanya minus 1. Nah, ketika semuanya ini kita pakai di model sekarang, ini kan bermasalah nanti.
bermasalah dengan multi-call. Sehingga ini nggak usah dipakai ini. Sekarang yang dipakai ini saja. Ini pengganti dari semua variabel tahun lalunya. Ya, sekarang dipakai kan di sini. Ya, dipakai di sini Y1 T-1. Nah, ini menjadi model dinamis gitu loh. Nah, sehingga ceritanya dinamis itu sebetulnya konsep dasarnya adalah dari model-model dasar yang Anda pelajari di Ekonometrika 2 kemarin, yakni Anda belajar metode lag, metode autoregresif, ini kita pakai lagi. Ya. Jadi itu yang kita pakai dalam model pemahaman model dinamis ya. Sehingga secara sederhana model panel dinamis itu bukan sesuatu hal yang rumit ya. Kenapa? Karena konsep dasarnya adalah dari model autoregresif saja. Sehingga seringkali orang menyebutnya, kalau dia malas menyebut panel dinamis, orang kadang-kadang malas menyebut panel dinamis ya. Dia seringkali menyebutnya sebagai panel autoregresif ya. Ya, jadi nanti kalau Anda baca beberapa penelitian, nanti Anda menyebut, Pak, kalau saya membaca kok bukan panel dinamis, Pak ya. Di beberapa penelitian empiris ya, sebelumnya saya baca kok ada panel autoregresif itu gimana, Pak ya? Ya sama ya. Kenapa? Karena panel autoregresif itu kan dia independennya kan YT-1, ini jadi independen kan. Lah di sini juga sama kan, YT-1 menjadi independen. Lah apa bedanya kan sama. Cuman beda menyebutnya saja. Ya, sehingga nggak usah bingung kalau ada penyebutan yang beragam, ada panel autoregresif, panel dinamis, semuanya hampir mirip ya, hampir sama sebenarnya. Kemudian berkembang lagi nih, kemudian nanti berkembang menjadi panel VAR ya. Ada lagi panel VAR. Kan hampir sama juga. Ini VAR kan vektor autoregresif sekarang ada vektornya kan itu aja. Nah, sehingga modelnya nanti akan berkembang terus. Padahal sebetulnya dasarnya sama. Dasarnya itu Anda hanya butuh memahami ini aja loh. Anda hanya butuh memahami model-model ini loh, model lag itu kayak apa, model autoregresif kayak apa. Ketika Anda sudah paham model dasarnya ini, nanti mau berkembang menjadi model apapun, ya itu sebetulnya bukan hal yang baru sebetulnya. Ini kan hanya permainan lag saja kan. Lagnya ditambahkan independennya, ya berarti dia menjadi model lag biasa. Kalau ditambahkan dependennya menjadi lag, oh ini autoregresif. Kalau dia datanya panel, jadi panel autoregresif. Oh dia berubah jadi panel dinamis. Gitu aja lah ya. Nah, oke. Nah, semoga mudah dipahami ya. Nah, ketika kita bicara model panel, waktu saya masih berapa ini? Masih 30 menit ya. Ya, Pak. Saya kecepatan nggak saya jelasin ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Nah, semoga enggak ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak, menyesuaikan. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ketika Anda sudah tahu bedanya panel statis dengan panel dinamis, ya. Kemudian yang perlu dipahami kan beberapa asumsi ya, atau metode estimasinya lah ya. Sekarang estimasi. Ketika kita bicara mengenai metode estimasi, ya seringkali kita ditanya, kalau Anda menggunakan model apa, estimasinya gimana ya? Jadi metode estimasi itu dia mengacu kepada pertama, dasarnya adalah mengacu kepada bentuk model. Bentuk modelnya bagaimana? Bentuk model itu maksudnya bentuk fungsional ya. Fungsional model. Nah, bentuk fungsional model itu hanya ada dua. Ada model linear. Dan satunya lagi ya. Tapi satunya lagi ya non linear kan gitu aja ya. Model itu bentuknya hanya dua ini, linear dan non linear ya. Nah, ketika linear Anda juga harus paham ya, linear itu apa sih? Nah, linear ya, itu kan dari bahasa matematika ya. Ya, matematika itu bicaranya mengenai pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu 1 ya. Jadi pangkat tertingginya itu 1. Itu namanya model linear. Nah, tapi linear dimaksud tertinggi 1 ini dia pada parameternya. Ya, jadi parameternya harus pangkat tertingginya harus 1. Ya, parameter itu apa? Ya, parameter itu ya beta 0, beta 1, beta 2. Ini adalah parameter. Jadi parameter enggak boleh dia, model Anda nanti adalah beta 1 ya. Akar ya, X1 ya. Itu enggak boleh. Ini namanya tidak linear. Ya.
Apalagi seper beta 1, X1, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak linear. Ya, modelnya bukan linear dia. Nah, sehingga pemahaman linear itu adalah pada parameter ya. Tapi kalau di matematika, Anda linear itu kan dalam variabel. Nah, kalau di matematika, linear itu pada variabel. Variabel. Jadi modelnya jadi ada X kuadrat. Kalau X kuadrat, ini di matematika disebut dengan model kuadrat. Kan gitu ya? Ya, jadi kalau ada Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X1 kuadrat, ini namanya model kuadrat. Ya. Dan ini disebut dengan nggak linear, ya, karena linearnya adalah pada variabel, sehingga disebutnya model persamaan kuadrat, bukan model persamaan linear. Itu kalau di matematika. Nah, tapi ini di ekonometrika, ini namanya model linear. Kalau di ekonometrika kenapa? Karena parameternya dia pangkatnya 1. Sehingga bedain ya, bentuk fungsionalnya seperti apa ya. Nah, sehingga konsekuensi dari bentuk model ini ya, linear atau non linear, maka estimasinya nanti juga akan menyesuaikan ya. Model-model linear ya, paling mudah itu estimasinya paling sering Anda dengar adalah metode OLS. Ya, OLS itu dasarnya modelnya harus linear. Ya, ordinary least square. Ya, square kuadrat terkecil biasa. Apa itu LS? Itu panjang lagi ya, nanti dibaca sendiri lah ya. Ya. Nah, jadi metodenya adalah OLS ya, linear. Itu dasarnya. Karena itu kenapa kalau Anda menggunakan model teori produksi ya, teori produksi Q sama dengan fungsi KL, ya, ini kan dia tidak linear ini. Ya, fungsi produksi itu nggak linear loh ya. Ya. Fungsi produksi itu kan begini ya. Ya. Ini Q, ini K, ini L. Dia bentuknya kan begini ya, teori produksi itu kan. Ini kan nggak linear. Ya. Linear itu lurus ya. Ya. Linear itu nama lainnya itu lurus biasanya, paling gampang ya. Linear itu lurus. Kenapa bisa lurus ya? Ya karena parameternya tadi pangkatnya 1. Ya itu pasti lurus dia. Ya. Nah, kalau ini namanya tidak linear. Nah, teori produksi dia tidak linear dia. Ya. Q itu namanya beta Q itu sama dengan K itu pangkat beta 1, L itu pangkat beta 2. Lah, ini persamaan ini nggak linear model ini. Nah, kalau dia supaya dia menjadi linear, ya ada di dalam matematika itu ada namanya transformasi model. Transformasi model paling mudah itu modelnya di logaritmakan. Ya, sehingga nanti berubah kan model teori produksi itu menjadi model log Q sama dengan ini menjadi turun dia. Kalau Anda logkan ya menjadi beta 1 log K kan gitu ya. Plus beta 2 log L. Nah, jadi modelnya sekarang linear. Karena ini sekarang pangkatnya 1 sekarang. Nah, jadi dia modelnya linear. Karena itu dia model persamaan teori produksi itu kemudian boleh diestimasi pakai ini. Nah, dari sini kemudian nanti berkembang. Kok ada variabelnya di lokan ya? Ya, jadi di lokan itu bukan karena alasan, karena data untuk Q-nya ini dalam miliar. Nah, ini dalam juta rupiah. L-nya ini misalnya dalam satuan orang. Kan nggak sama, Pak. Ya. Nah, sehingga di lokan. Ya. Seringkali dia begitu. Ini hati-hati ya. Ya. Jadi alasannya bukan karena datanya, bukan. Karena dasarnya dari bentuk modelnya. Karena modelnya nggak linear, maka ditransformasi. Jadi transformasinya itu menggunakan logaritma natural atau len atau log ya. Kemudian dia menjadi linear, maka dia menjadi boleh diestimasi OLS. Nah, sehingga konsekuensinya ini perubahan dari K dari L itu nanti dia disebut dengan elastisitas. Kan gitu ya. Nah, untung kita punya teori mikroekonomi itu elastisitas ya. Sehingga perubahan transformasi secara matematika ini menghasilkan model log, maka log ini nanti dimaknai sebagai elastisitas ya. Ya, elastisitas itu perubahan deltanya itu persentase, perubahan delta, persentase delta K dibagi dengan persentase delta. Jadi ini ada elastisitas, responsiveness gitu ya. Ya, bahasanya begitu. Ya, kalau dia tidak elastisitas, perubahannya langsung aja delta K ya per delta kan gitu ya. Jadi tidak ada ini. Nah, karena itu seringkali elastisitas itu dimaknai dengan perubahan-perubahan yang jauh lebih bagus ya nilainya yang dibandingkan model itu. Jadi teorinya begitu ya. Nah, wes. Sampai situ paham ya. Nah, sekarang ketika kita bicara dengan model panel, nah sekarang kita kembali ke panel ya.
tadi ada panel statis, ada panel dinamis, gitu kan ya. Dinamis atau panel autoregresif ya, sama aja lah. Ya. Ya. Panel statis atau panel dinamis ya. Kalau di panel statis ya, metode estimasinya, dia ini pakai OLS. Ya. Jadi beda sekarang. Jadi menariknya panel itu, ya dia meskipun semuanya itu modelnya adalah bentuk fungsionalnya adalah linier, tapi tidak serta-merta dia pasti selalu OLS. Jadi perlu dipahami ya. Ya, bentuk fungsional linier itu tidak selalu harus pakai OLS ya. Ya. Tetapi OLS itu pasti harus linier. Jadi bedanya itu ya. Jadi OLS itu harus linier modelnya, tetapi setiap model linier tidak harus diestimasi pakai OLS. Ya. Pakai apa? Ya banyak. Ya bisa pakai maksimum likelihood, pakai logit, pakai apa namanya dan seterusnya ya. Itu semuanya adalah metode. Ya. Jadi OLS itu hanya salah satu saja. Ya. Kenapa saya contohnya OLS? Karena itu yang paling sering kita pakai aja sebetulnya. Kalau Anda sering pakainya pakai metode yang lain ya, ketika modelnya linear ya tidak apa-apa ya. Jadi saya katakan OLS hanyalah salah satu ya, metode untuk model linear. Ya, sekarang untuk panel dinamis kita nggak pakai OLS ya. Panel dinamis dia pakainya namanya GMM. GMM ini dari kata Generalized Method of Moment ya. Generalized Method of Moment atau biasanya disebut dengan apa namanya PDD ya, panel data dinamis ya. Nah, jadi ada yang nyebutnya sebagai panel data dinamis ya, PDD atau panel data dinamis ya. GMM ini pun juga ada dua itu ya. Ada GMM estimator ya. GMM estimator, ada lagi satu sistem GMM. Nah, ini beda juga ini. Nah, jadi beda juga ya, hati-hati ya nanti ya. Nah, jadi berkembang. Nah, tapi kalau yang ini dia sudah langsung LS biasa, nanti langsung yuk masuk ke ini ya, pool least square PLS fixed effects model, satunya random effects model. Jadi langsung ke sini kalau OLS ini. Tapi kalau dia dinamis ya pakai GMM dia tidak ya. Ya. Dia nanti setelah masuk ke metode ini ya, nanti di sana itu juga masuknya nanti ya. Masuknya nanti dia pakai namanya model dinamis ya, modelnya model dinamis. Ya, tetapi ini nanti juga dibandingkan kembali dengan model statisnya. Jadi antara model dinamis dengan statis ini sebetulnya dia itu saling terkait gitu ya. Cuma bedanya ada dalam bentuk modelnya. Kalau di statis dia itu tidak memasukkan leg dari model, tapi dinamis dia memasukkan leg dari model, yakni leg dependennya. Ya. Nah, kenapa kok dia bisa begitu? Ya, kapan kita pakai statis, kapan kita pakai dinamis? Ya kembali ke masing-masing peneliti. Peneliti mau tujuan penelitiannya mau ngapain gitu ya. Kalau Anda ingin melihat pengaruh yang dinamis, pengaruh antar waktu, ya jangan menggunakan model statis. Ya, jadi logika berpikirnya begitu aja gitu. Kalau ingin melihat pengaruh antar waktu, ya gunakan dinamis ya. Nah, model dasarnya adalah model autoregresif ya. Nah, ketika kita nanti belajar mengenai metode statis atau dinamis ini ya, nanti buku yang biasa dipakai ya. Nah, nanti buku yang biasa dipakai itu baca bukunya ini Jeffrey Waldring ya. Jeffrey Waldring ya. Nah, ini adalah Introduction to Panel Data Cross Section, kalau nggak salah gitulah. Pokoknya intinya tentang cross section ya, cross section panel data. Karena panel data itu fokusnya pada data cross section, gitu. Sehingga seringkali panel data identik dengan data cross section karena dia lebih dari satu kan, ya. Nah, sehingga seringkali cross section panel data. Jadi baca bukunya itu, dia di sana detailnya ada di sana ya. Nah. Oke, supaya cepat ya. Ya, sekarang kita langsung masuk ke sesi praktek aja ya. Nah, sesi praktek ya. Nah, ini bentuk umum saya jelasin tadi ya. Bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya tadi seperti ini ya. Intinya tadi kenapa kok ada alfa I? Ya, dari bentuk umum tadi kenapa kok ada unanswered factor? Jadi unanswered factor itu sebetulnya dari bentuk model umumnya itu dia diturunkan ya. Ya, dari bentuk model umum itu sebetulnya kan hanya ada error tuh.
tapi errornya sekarang dipecah gitu loh. Ya, seringkali disebut dengan composite error atau ya composite error term ya. Dia errornya sekarang dipecah menjadi dua. Ya, ada error yang spesifik pada individu dan ada spesifik pada error model. Ini ada error model. Nah, sehingga kenapa kemudian menariknya panel itu adalah ya ininya. Jadi di sininya ini nanti mau kita ungkap. Ya, ini yang tidak ada dalam bentuk model biasa ya. Nah, sudah ini saya jelasin tadi. Ini struktur datanya tadi, kalau ditata nanti bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau dia model panel statis ya, modelnya tadi seperti itu. Sekarang saya langsung ke praktek aja ya. Praktek ya, karena nanti tidak cukup nih waktunya. Ini yang sudah saya jelasin tadi. Oh, sorry, terakhir ya. Nah, apa sih bedanya fix sama random effect ya? Seringkali ya kalau Anda menggunakan panel itu seringkali tidak paham mengenai bedanya fix sama random ya. Nah, kan tadi saya katakan di panel kan ada 3, PLS atau pool ya, dia biasanya disebut dengan PLS ya. PLS itu namanya pool least square ya. Ya, pool least square. Kenapa? Karena dia metodenya pakai OLS. Jadi OLS kan disingkat dengan ordinary least square. Jadi dia pool least square atau PLS atau pool panel biasa. Nah, kalau dia model pool panel ya, di sini tidak ada alpha I. Bentuk modelnya tidak ada alpha I. Ya, jadi dia tidak ada alpha I di model ini. Ya, kenapa? Karena alpha I di model ini ya, di model pool ini dia tidak dianggap tidak ada perbedaan data antara I1, I2, I3. Ya, jadi tidak ada perbedaan data, heterogenitasnya tidak dianggap. Jadi Kota Malang, Kota Batu, kota dianggap dia satu entitas Jawa Timur gitu loh. Sehingga dia biasanya menggunakan model pool. Ya. Nah, oleh karena itu kenapa metode pool ini dia jarang dipakai ya. Kenapa? Karena dia menjadi bias ya, dan tidak konsisten. Ya masa I1 dengan I2 itu sama? Ya, artinya data Kota Malang dengan data Kota Batu masa sama? Ya. Ini kan namanya menutup realita ya. Sehingga kenapa model pool itu jarang dipakai ya? Kenapa? Karena alasannya dia menjadi bias dia. Karena itu sebenarnya beda dia. Ya. Ketika dia beda harusnya ini diakomodir dong supaya dia konsisten. Nah, oleh karena itu kenapa model pool ini biasanya model paling dasar di panel. Tapi kan apakah dia benar tidak dipakai? Dia dipakai dalam kondisi ketika model fix atau random dia sudah tidak bisa digunakan, maka model akhirnya adalah model pool ini. Jadi pool ini tujuan utamanya dia hanya pada meningkatkan jumlah n-nya saja. Jadi fokusnya adalah melihat n-nya. Dia tidak melihat ininya, alpha i-nya. Dia tidak perlu pada alpha i, tapi dia perlu pada menjumlahkan jumlah n-nya. N-nya supaya lebih banyak lagi. Nah, kalau dia model fix ya, fix itu sekarang ada alpha i. Alpha i tetap ada. Ya. Jadi alpha i itu dia konstanta juga, ya, tapi dia berbeda dengan beta 0. Kalau beta 0 dia konstanta model, kalau alpha i dia konstanta individu. Jadi bedain ya. Ya, beta 0 ini ada konstanta model. Kalau alpha i dia konstanta individu. Sehingga beta 0 untuk model ini dia sama semua. Tapi alpha i di model dia beda-beda. Ya. Sehingga alpha ini ya kenapa kalau dia muncul ya karena ada heterogenitas bahwa I1 itu pasti nggak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Ini nggak sama. Karena ketika dia nggak sama harusnya dia diakomodir. Nah, sehingga bahasa fix itu apa? Fix effect itu artinya bahwa kalau antara alpha i ya dengan eksogenis yang lain dia itu masih dibolehkan berkorelasi, itu namanya pendekatan fix ya. Jadi fix effect itu ya kovarian antara alpha i dengan x 1, 2 dan seterusnya dia itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi bahasa ekonometrikanya begitu ya. Fix effect itu. Jadi fix effect itu apa? Kovarian antara alpha i. Kovarian itu apa sih? Ya hubungan ya. Ko itu hubungan, varian itu adalah variasi data. Ya. Jadi kovarian antara alpha i dengan ini dia itu ada hubungan, berarti dia tidak bernilai 0, maka dia dikatakan dia fixed effect ya. Nah, kebalikan dari fixed effect namanya dia random effects. Ya, kalau random effect itu nama lainnya adalah ya kovarian alpha i ya alpha i x ya itu sama dengan 0 ya. Jadi dia itu tetap menganggap dia ada, tetapi dia itu tidak boleh berkorelasi dengan ini. Dia tidak boleh berkorelasi dengan ini dan seterusnya.
Ya, jadi dia bernilai 0. Jadi nggak boleh dia berkorelasi, artinya dia bersifat random. Lalu seringkali dia disebut dengan random effects ya. Nah, sehingga seringkali kenapa? Dengan memahami asumsi ini, maka kenapa model panel itu lebih banyak menghasilkan pilihan akhir adalah model fixed effects ya. Biasanya model fixed effect itu menjadi terpilih. Ini beberapa penelitian studi mungkin ini hampir 90% studi dengan menggunakan data panel itu kesimpulannya pasti dia fixed effects ya. Ya. Jadi hanya sedikit saja penelitian menggunakan panel itu nilainya adalah kesimpulannya adalah random effects. Kenapa? Karena menjelaskan random itu menjadi sulit ya. Gimana caranya? Nah, alpha I dia itu tidak boleh berkorelasi dengan ini ya. Jangankan alpha I ya, alpha I yang dia konstanta, yang variabel saja, yang jelas definisinya, Anda tidak bisa mengatakan X1 tidak bisa ini, tidak boleh berkorelasi dengan X2, tidak bisa kok. Apalagi konstanta, gitu loh. Nah, sehingga logika sederhananya dia begitu, ya. Nah, tahapan prosedurnya, secara umum prosedurnya adalah seperti ini ya, ya estimasi dulu PLS, kemudian fix, kemudian random. Nah, ini prosedur secara umum yang dilakukan dia begitu. Dalam model statis nanti dia begitu. Ya, kemudian dibandingkan. Ini contoh kalau kita pakai datanya seperti ini ya. Ini saya katakan ini struktur datanya tadi ya. Jadi datanya misalkan dia begini. Ini adalah provinsi pertama, provinsi kedua, ketiga, keempat. Ini adalah tahunnya kan gitu ya. Nah, jadi kemudian ini adalah variabelnya datanya. Nah, ini namanya struktur data untuk panel data. Nah, bagaimana kalau dia didekati dengan pendekatan panel data statis ya? Ya kalau dia panel data statis ya metodenya sederhana saja panel data statis ya datanya Anda import ke dalam Fuse gitu ya, diimport ya. Ya ini saya menggunakannya Fuse ya. Nanti kalau Anda menggunakan yang lain silakan ya, itu kan hanya software ya. Cuman kita terbiasa saja. Anda software itu ibaratnya kayak angkutannya ya. Anda mau ke pasar besar boleh pakai sepeda motor, boleh pakai Gojek, boleh pakai apapun itu namanya softwarenya gitu ya. Itu namanya transportasinya. Nah, tapi tujuannya kan sama. Tujuannya adalah nyampe pasar besar. Tujuannya adalah menjawab tujuan penelitian. Jadi nggak usah bingung. Kalau saya bisanya pakai kalkulator gimana Pak? Hebat lagi kamu ya kalau bisa pakai kalkulator ya. Apalagi nggak pakai kalkulator sama sekali ya, tulis tangan ataupun pakai intuisi ya kira-kira ya hebat lagi itu kamu kalau bisa begitu ya. Nah nanti caranya begitu ya, masukkan di Excel-nya, kemudian dimasukkan ya di Fuse-nya ya, nanti seperti ini, ikuti aja prosedurnya ya, diikuti prosedurnya, nanti dilihat ya ketika sudah muncul seperti apa dan sebagainya, kita bisa masuk ke estimasi. Nah ini namanya metode panel statis ya. Jadi panel statis dia tahapannya seperti ini ya. Jadi nanti di sini yang menariknya adalah di bagian ini ya. Nanti Anda pilih kalau dia ingin modelnya pool, fix dan sebagainya, itu fokusnya pada ini. Kan tadi alpha I itu kan I simbolnya kan bukan T. Kalau dia I berarti dia cross section. Ya, sehingga nanti bahasa pool, bahasa fix maupun bahasa random semua pada memahami cross section ini. Sehingga cross section inilah nanti diubah-ubah. Kalau Anda memilih non, maka ini kita sebut sebagai modelnya pool. Ya, model pool. Nah, tapi poolnya adalah pool panel. Ya, jadi di sini jelas. Ini model pool. Ya, kalau dia negatif fix, ini namanya model fix. Ya, jadi fokusnya pada I. Ini nanti alpha I ini. Ini menghasilkan nilai alpha I. Ya. Klik nanti muncul. Nah, di sinilah alpha I. Ya, alpha I akan dimunculkan nih di cross section fix-nya. Bagian ini bagian ini penting nih. Nanti ditampilkan nih. View, Anda pilih fix random. Ya, ini namanya alpha I. Ya, nanti akan muncul nilainya berapa? Oh, inilah alpha I. Oh, nilainya untuk DKI Jakarta sekian, nilainya ini. Sehingga kelihatan ya. Ini alpha I. Inilah yang nanti menentukan berapa nilai Y estimate ya. Y estimate untuk DKI Jakarta. Nah, untuk DKI Jakarta berapa nilainya? Pasti tidak sama antara DKI dan Jawa Barat. Kenapa? Karena ada dikontrol oleh efek namanya cross section ini ya. Ini namanya unobserved factor. Dan ini yang nggak ada kalau Anda menggunakan metode regresi biasa. Ya, oke ya. Nah, jadi ketemu modelnya seperti ini. Random juga sama ya. Tinggal diganti aja dia random, nanti Anda masuk model random. Ya, nanti hasilnya juga bisa dilihat di randomnya seperti apa, cross section effect-nya. Ini adalah nilai untuk cross section random, ya kelihatan random di sini. Ini alpha untuk random, ya. Nah, nanti kalau ingin memilih fix ataupun random ya pakai Hausman ya. Fix effect random, terus ada Hausman test ya. Nah, nanti dilihat aja dibandingkan nilai
probability-nya. Oh, ternyata yang terpilih adalah metode fix, yang terpilih adalah metode random. Nah, sehingga lihatnya dari sini. Nah, jadi modelnya nanti begini. Oh, ternyata ini random yang terpilih. Nah, ini saya katakan ya, model terbentuknya seperti ini ya. Kelihatan ya. Jadi yang membedakan nilai estimasi, jadi menariknya model panel itu adalah dia menghasilkan model berbeda-beda ya untuk setiap individunya. DKI Jakarta sekian. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja angka-angkanya untuk X1 DKI, untuk X2 DKI tadi berapa, untuk X1 Jawa Barat berapa. Sehingga X1 ini dia angkanya beda-beda kan. Angka untuk X1 DKI kan nggak sama dengan X1 untuk Jawa Barat. Sehingga nanti nilainya juga berbeda. Nah, ini adalah prosedur untuk ini. Nah, nilai estimasinya juga akan kelihatan. Nah, sekarang kalau panel dinamis gimana? Nah, kalau panel dinamis ya, misalkan saya menggunakan data yang lain ya, tapi sama ya. Intinya struktur datanya ya di sini sama juga provinsinya ya, sama kan ya. Oh, ini adalah I-nya, I-nya lebih banyak dari 1. Ini adalah T-nya. Nah, T pertama ya, kedua, ketiga untuk yang pertama dan sebagainya. Misalkan ini menggunakan data real GDP. Ya, ini populasi, investasi, Human Development Index ya. Ini untuk data Indonesia misalkan ya, untuk periode 2009 sampai 2016 misalkan ya. Nah, kemudian dari sini ini kita modelkan. Ya, kita mau modelkan tapi modelnya bukan panel statis ya. Kalau panel statis tahapannya kayak apa ya? Kayak tadi ya, statis seperti tadi. Kalau dia dinamis ya, kalau dia dinamis ya, maka nanti penyiapan work file di Fuse-nya ya, dia milihnya di sini selalu pilih yang langsung di awal, langsung pilih aja balance panel ya. Ya, balance panel nanti tinggal ditulis tahunnya ya sesuai dengan data Anda ya, juga cross section-nya sekian ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini sama mirip ya. Jadi tampilan ini akan mirip sama seperti model panel statis juga sama. Statis juga begini. Ya, tampilannya juga akan sama ya. Jadi kelihatan di sini ya panelnya ya, tahunnya dikali dengan cross section-nya sehingga menjadi menghasilkan nilai N. Jadi N ini adalah I dikali T ya. Nah, kelihatan kan? Ya, I ada kalinya kan di sini. Bukan I ditambah T ya. Jadi bukan I ditambah T ya. Jadi IT itu simbol YIT itu adalah I dikali T, bukan I ditambah T. Jadi kelihatan ya. Sehingga N-nya itu memang menjadi banyak ya kalau kita panelkan. Ya, nah ini tampilan di statis juga sama. Ya. Nah, nanti datanya dimasukkan seperti biasa, data dimasukkan ya. Nah, ini datanya seperti ini, Anda masuk dalam eFuse ya. Nah, kemudian kita estimate ya, bedanya di sini. Nah, kalau dia panel untuk statis ya, metodenya tetap ini. Ya, kalau metode ini maka ini disebut dengan statis ya. Ya, ini modelnya ya, seperti biasa Anda ketikkan modelnya ya. Model Anda buat di sini ada real GDP merupakan fungsi dari, jadi ini ada modelnya yang kita buat dari real GDP. GDP sama dengan beta 0 plus beta 1 populasi plus beta 2 investasi plus beta 3 HDI plus error. Jadi ini ada IT-nya ya. Ini ada IT, ini IT, ini IT, ini IT. Jadi modelnya begini. Nah, nanti membedakan dia statis sama dinamis adalah di metodenya ini saya katakan ya. Kalau dia metodenya LS atau least square nanti dia statis. Ya, kalau Anda mengganti metodenya ke dinamis ini diubah metodenya, pilih GMM. Nah, di sini ada ya, di eFuse itu dynamic panel data atau DPD saya katakan tadi, GMM. Nah, ini namanya pakai GMM estimator. Ya, modelnya tetap misalkan model mau diubah Pak, saya mau menggunakan log misalkan ya silakan ganti aja. Enaknya kan langsung dituliskan aja log ya. Nah, log bisa diubah ya silakan dilogkan. Kalau nggak mau dilogkan ya modelnya pakai ini tadi kayak gini. Ya, jadi kalau mau logkan tinggal aja ditulis tapi dikasih kurung tutup ya, variabelnya dikasih kurung tutup. Jadi tidak usah di-generate sendiri, nggak usah membuat lagi, ya nanti otomatis dia dibaca oleh sistem ya. Oh, berarti ini berubah jadi log ya. Yang penting adalah di sini. Kalau Anda pilih ini namanya Anda berubah menjadi model panel dinamis. Nah, jadi dinamis itu sebetulnya hanya pada settingan metodenya saja. Ya. Dinamis itu hanya pada settingan metodenya. Kalau Anda memilih metode LS ya jadi statis. Kalau Anda pilih metode GMM ya jadi dinamis ya. Jadi cuman berbeda itu aja, memilih metodenya aja. Datanya sama, modelnya, model dasarnya sama. Ketika dia pilih statis, maka dia nanti tidak menggunakan lag. Kalau Anda pilih di sini metodenya dinamis, nanti modelnya di sini otomatis akan ditambah sendiri. Jadi tidak usah dituliskan. Jadi ini adalah model umumnya. Ya. Jadi ini adalah model umum. Ya, ketika nanti Anda pakai dinamis atau statis, dia akan diubah sendiri oleh sistem. Jadi nggak usah bingung. Tadi pasti kalau dinamis katanya ada YT-1 Pak di sini.
ada lag dari ini. Yes, itu nanti akan ditunjukkan sendiri langsung ketika Anda memilih ini gitu. Nah, tapi ketika di spesifikasi ini nggak usah ditulis, biasa aja ditulis bentuk umumnya saja. Nanti tinggal pilih ada di JMM-nya itu. Nah, nanti ketika nanti Anda sudah pilih JMM, ya JMM sudah terpilih ya dengan bentuk umumnya modelnya seperti ini, ya. Kemudian nanti Anda lihat di bagian bawah itu ada namanya Dynamic Panel Wizard ya. Nah, jadi yang menarik adalah bagian ini. Bagian bawah ini. Ini adalah Dynamic Panel Wizard. Nah, inilah yang tidak ada di panel statis. Nah, jadi ketika Anda memilih metode JMM ini, nanti langsung ada tambahan di sini. Kalau Anda tadi memilihnya adalah list square, ya sudah, nggak ada di bawahnya kan. Di sini nggak ada pilihan tambahan, menu tambahan. Tapi di sini ada, menu tambahannya ada. Nah, inilah yang membedakan antara dinamis dengan statis ya. Di menu tambahan di sini, nanti Anda klik, nanti muncul di sini. Anda langsung masuk ke Welcome to Dynamic Panel Data Model Wizard ya. Jadi di sini nanti ya, panel data ini dia identik dengan metodenya ini ya, metodenya Arellano and Bones ya, metode yang Arellano and Bones. Sehingga nanti kalau Anda belajar membaca konsep dynamic panel data itu pasti referensi itu nanti akan mengacu pada Arellano Bones 1991 ya, karena yang pertama kali menyebut bahwa ini adalah dynamics ya, panel data itu si Arellano Bones ini ya. Biasnya itu nanti endogeneity, nickel bias dan sebagainya itu semua ada di tulisannya Arellano Bones ini. Ya, karena itu seringkali nanti disebut dengan metode Arellano Bones estimator, JMM itu. Nah, nanti di wizard itu nanti kalau Anda klik next terus di bawah ini Anda pilih next ya. Anda pilih next, nanti akan ada step ya. Ini ikuti aja step ini. Ada step 1 sampai 6. Ya, jadi step ini harus diikuti. Step pertama apa? Anda harus pastikan dependent variabelmu apa. Ya. Oh, tadi real GDP atau GDP saja atau real GDP saja. Tentukan di sini. Ya, variabelmu atau apa? Nah, ini harus pastikan oh benar. Ya. Kemudian bagaimana dengan lag ya? Nah, lag itu isikan aja sesuai dengan ini, nggak usah diubah. Ini lag 1 aja. Kenapa kok 1? Karena kalau Anda belajar di konsep lag ya, maka lag itu dia tuh memiliki nilai beta 1 pada X1T ya, dengan beta 2 pada X1T-1, ya, lagsnya ini, dia tuh turunnya dia drastis dia, koefisien ini. Dia mengikuti namanya deret geometrik ya. Jadi dia turunnya drastis ya. Kalau di sini nilai koefisiennya misalkan 0,7, nilai koefisien di lags -1-nya itu pasti turun dia. Dia bisa menjadi cuma turun menjadi 0,05 misalkan. Kalau nanti Anda pakai T-2 itu menjadi turun lagi betanya. Betanya menjadi 0,0000. Artinya bahwa nilainya makin mengecil. Sehingga ngapain Anda pakai lag paling banyak? Kenapa? Karena pada lag yang paling tinggi T-2 misalkan, karena ketika dia koefisiennya dia makin kecil, maka dia menjadi makin tidak signifikan. Karena apa? Karena nilai T statistik itu nilainya kan koefisien dibagi dengan standar error ya, standar error dari beta. Kalau ini adalah beta berapa ini? Beta 3, maka ini koefisien dari beta 3 dibagi dengan standar error dari beta 3. Nah, kalau koefisiennya ini makin kecil, dibagi berapapun dengan standar error, pasti nilainya ini makin mengecil kan? Nilainya makin kecil kan? Karena nilainya kecil kan koefisiennya ini. Kalau dia makin kecil, maka ini kalau Anda bandingkan dengan nilai alfa 5% misalkan, ya, ini pasti dia akan sangat tinggi alfa ini. Artinya bahwa nilai T statistik Anda, itu kalau Anda bandingkan dengan T tabelnya, alfa ini nanti menghasilkan namanya T tabel ya. T tabel. Anda bandingkan, itu pasti lebih kecil. Kalau dia lebih kecil artinya apa? Dia tidak signifikan. Ya, ketika dia tidak signifikan percuma saja. Ya. Sehingga nggak usah menggunakan lag yang tinggi-tinggi. Menggunakan lag tinggi itu nanti nilai koefisiennya makin kecil. Pasti dia nggak akan signifikan kok. Ya. Jadi udah biarin aja dia lagsnya 1 aja. Kemudian nanti pilih next ya. Nah, nanti kalau Anda ini pilih next, ya, next, Anda nanti masuk ke step 2. Nah, step 2. Nah, step 2 ini nggak usah diutak-atik ya. Step 2 nggak usah diutak-atik ya. Misalkan Anda centang include period dummy ya. Nggak usah. Nanti Anda akan, kalau Anda centang ini nanti dummy-nya makin banyak itu. Ya, dummy variabel. Ya, nanti ada dummy variabel untuk variabel X1 ada dummy-nya, E2 ada dummy-nya. Seri 1 ada dummy-nya, seri harus menjadi panjang. Ya. Jadi nggak usah, biarin aja.
Khusus bagian lag ini, bagian tab 2 ini enggak usah. Ya, dia langsung otomatis ikuti aja ini. Ikuti model utamanya, langsung klik next saja. Ya, jadi nggak usah dicentang itu ya. Nah, kemudian yang step 3. Nah, di sini ini pun nggak usah diubah-ubah ya. Kenapa? Karena di sini metode yang seringkali dipakai untuk menggunakan metode panel adalah metode differences ya. Nah, metode differences itu dia sudah sangat powerful dia. Kenapa? Karena dia sampai dengan melihat MA. MA itu apa? Moving average ya. Moving average ya. Moving average itu apa? Moving average itu errornya itu sekarang tidak hanya IT, tapi dia ada error IT-1, error IT-2. Nah, jadi sekarang dia tidak hanya melihat dari nilai X-nya T-1, tapi dia juga melihat errornya, dia juga dilekkan ya. Ini namanya moving average process ya. Nah, itu nanti Anda belajar lagi nih di metode ARIMA. Ada namanya autoregressive integrated moving average-nya, teorinya di sana itu ya. Nah, sehingga nanti pilih aja. Intinya itu kalau praktek pilih aja wis ya, nggak usah banyak tanya dulu gitu ya katanya ya. Ya, differences pilih ya. Nah, kemudian pilih next ya. Jelas. Ketika nanti next ada tahap 4. Nah, di tahap 4 ya di sini. Nah, yang menarik itu di sini. Di sini langsung dia masuk di sini. Yang penting di sini. Di sini adalah bicara mengenai bentuk dari GMM level instrumen ya. GMM level instrumen. Ya, di sini ya dia dikatakan specify Arellano bond type dynamic panel instrument with lag that vary by observation. Nah, sehingga di sini ya Anda tadi memasukkan lagnya kan 1 kan di awal ya. Di sini dia langsung dituliskan. Oh, dia udah disetting oleh sistem. Oh, disetting itu sampai dengan lag -2 ya. Dia disetting juga dia. Ditambahkan dia ada lag untuk Y-nya kan. Nah, Y-nya dituliskan dia. Nah, sehingga model utamanya YIT ini di belakangnya nanti ada lagi beta YT-1, ada lagi YT-2 dan seterusnya. Jadi sudah ditambahkan sendiri oleh sistem di tahap keempat ini. Sehingga Anda tidak perlu lagi menambahkan. Sehingga di sini sudah dituliskan add dynamic ya. Dynamic itu berarti dia menambahkan lag-nya. Log real GDP mulai lag 1 ya, lag 1 sampai dengan lag 2. Karena itu ditulis dengan -2. Artinya apa? Will be set to lag -2. Sehingga nggak usah diubah ini. Ya, kenapa? Karena saya katakan tadi dia menurun, dia nilainya turun drastis dia. Ya, kalau Anda masuk sampai lag 3, 4, 5 gimana Pak? Ya ngapain gitu ya? Kalau lag 2 aja sudah nggak berpengaruh, ngapain diturunin lag 3? Pasti nggak juga berpengaruh gitu loh. Buang-buang pemikiran namanya nanti ya. Sehingga biarin aja ini ya. Nanti dia langsung disetting oleh sistem ini. Nah, nanti klik next ya. Nah, nanti kalau ada klik next ya, nanti dimuncul di tahap 5 pun juga sama ya. Tahap 5 ini nggak usah diubah-ubah ya, biarin aja, nggak usah diisi, nggak usah ditambahkan, langsung aja klik next ya. Klik next ya. Kalau Anda tidak mengubah ini, nanti bentuknya kembali ke model utamanya. Kalau Anda ubah-ubah, nanti bentuknya berubah ini, ya. Bentuknya berubah. Kalau Anda tidak paham, kacau nanti ya. Kalau paham nggak apa-apa, ya. Jadi intinya cuman gitu aja ya. Ya, nanti kalau Anda paham silakan, kalau enggak ya biarin aja. Next saja. Langkah 6 pun juga sama ya. Ini nggak usah diubah-ubah ya. Nggak usah diubah-ubah ini. Langsung aja klik next ya. Ya, dia langsung dipilihkan dia GMM-nya, dia pembobotannya pakai apa. Dia langsung dituliskan dia wait periods ya. Ada nanti period of sur itu apa? Seemingly unrelated regression ya. Nanti kalau Anda pilih ini, Anda harus belajar dulu ini. Sur itu apa? Sur itu kan seemingly ya. Seemingly unrelated ya. Regresi yang seolah-olah dia tidak berkorelasi. Apa itu unrelated seemingly ya? Nanti belajar lagi ini ya. Intinya nggak usah diganti aja lah ya. Ya, pilih langsung next ya. Nanti langsung final. Ya, final dia tinggal klik finish. Nanti Anda kembali ke lembar kerja utama. Nah, tadi Anda kan menyelesaikan ini kan, menyelesaikan 1 sampai 6 itu di sini ya. Kalau udah selesai nanti Anda kembali ke lembar utama ini. Nah, di lembar utama ini apa sebenarnya Anda lakukan? Anda lakukan seperti tadi itu Anda ngubah-ngubah ini loh. Ada ngubah-ngubah ini, ada ngubah-ngubah ini, ada ngubah-ngubah ini. Ini semuanya itu ada di dalam ini. Dynamic Panel Wizard ya. Sehingga kalau Anda nggak mau masuk ke masing-masing ini, ya melalui di sini gitu loh. Ya, sehingga kalau mau dicek ya nggak apa-apa. Oh, saya mau cek Pak, saya mau masuk panel option. Hasilnya nanti di sini. Anda tadi milih apa? Different kan? Di pilihan tadi kan? Oh, oke. Terus Anda oke kan? Kemudian di instrumen tadi pilih apa? Anda pilih -2 kan? Dibuatkan kan? Sudah. Jadi artinya apa? Apa yang Anda lakukan di panel wizard tadi itu sebetulnya sama dengan Anda masuk ke masing-masing menu ini.
ya. Ya. Daripada Anda masuk ke masing-masing menu ini kan sekalian aja melalui panel wizard gitu ya. Jadi lebih efisien ya. Ya, jadi itu aja. Nanti kalau semuanya udah oke, langsung klik aja oke. Klik oke. Nah, ini namanya panel GMM. Nah, ini namanya panel GMM. Oh, ini beda hasilnya. Ya, jadi di panel GMM ini dia sudah jelas nih transformasinya, dia pakai first difference ya. Dia pakai first difference ya. Cross sectionnya sekian, periodnya sekian ya, datanya sekian ya. Nah, ini ada ini. Ya, ini kan variabel dependennya kan, ini dependennya. Nah, jadi ini di modelnya adalah log GDP merupakan beta 1, beta 0 plus beta 1, ini beta 1. Ya, ini beta 1. Population, ini beta 2. Investasi, ini beta 3. Ini beta 4. Nah, ini saya katakan bla 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 plus beta 4-nya. Ini beta 4 ini adalah nilainya adalah GDP T-1. Nah, ini kan T-1 ini kan. Nah, ini kan autoregresif. Autoregresif ya. Karena seringkali disebut dengan panel autoregresif. Orang seringkali menyebutnya sebagai panel autoregresif atau panel dinamis, sama aja ya. Nah, jadi sama. Jadi kelihatan di sini. Nah, apakah ini udah selesai? Belum kan gitu ya. Kalau udah selesai belum. Kalau hanya menampilkan hasil ya udah selesai. Ya, ini adalah hasil panel dinamis sudah selesai. Tapi Anda harus cek ini. Ya, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah Anda perlu mengecek validitas instrumen. Ya. Anda cek. Di mana ngeceknya? Dengan menggunakan nilai J statistik. Di bagian bawah ini ada J statistik ya. Di bagian bawah J statistik. Nanti gimana nilainya? Dia akan valid ya. Validitasnya akan valid jika nilai p-value dia tidak signifikan. Jadi harus tidak signifikan. Artinya dia nilainya harus besar. Ya, kita lihat nih ya, nilai di bawahnya ini. Ya, nilai di bawah ini J statistik itu Anda bandingkan dengan nilai p-value. Anda bandingkan dengan alfa 0,05. Jadi kalau dia lebih tinggi dari 0,05, misalkan p-value-nya misalkan 0,10. Ini kan lebih besar daripada alfa 5%, maka dia tidak signifikan, kan? Oh, berarti dia valid model Anda. Ya, jadi modelnya valid jika tidak, tergantung pada nilai J statistiknya di bawah itu. Yang kedua adalah mengecek konsistensi. Konsistensi ini dia menggunakan Arellano-Bond serial correlation. Gimana caranya? Anda masuk ke bagian view. Nah, di view nanti pilih bagian ini, residual diagnostic, nanti pilih Arellano correlation test. Arellano-Bond serial correlation test ya. Nah, ini nanti untuk mengecek konsistensi. Nah, hasilnya nanti dia begini. Hasilnya nanti hanya ada fokus pada AR2. AR itu apa sih? AR itu autoregresif ya, singkatan dari autoregresif. Karena itu saya katakan lagi, ya model dinamis ini sebenarnya model autoregresif ya, model panel autoregresif ya. Nah, AR2, AR1 artinya bahwa dia menggunakan data T-1. AR2 dia menggunakan data T-2. Sehingga modelnya itu sampai dengan derajat lag T-2. Kan tadi dia menggunakan disetting sampai T-2 kan? Nah, sehingga yang dicek adalah pada fokus pada nilai paling besar lag-nya. Ya, jadi lihatnya pada AR2, dia harus tidak signifikan. Harus tidak signifikan berarti apa? Nilainya harus besar ini. Nah, jadi dia itu p-value ini makin besar, nilai probabilitas ini makin besar, dia itu makin tidak signifikan. Makin tidak signifikan. Dan ini yang kita cari. Oh, maka dari kriteria kedua dia terpenuhi kan gitu ya. Kriteria yang pertama tadi ini terpenuhi kan gitu ya. Nah, kriteria yang ketiga. Nah, kriteria ketiga adalah dia melihat koefisien dari lag dari dependent. Ya, dia harus tidak bias. Ya, jadi lag dari dependent tadi, ya dari lag dependent tadi yang ini, ya ini sekarang harus dicek. Ini bias nggak ya? Nah, ini bias nggak ya? Nah, untuk ngecek bias ini, dia masuk ke ini, ya masuk lagi ke ini, ke view. Nanti lihat estimasi outputnya, ya kembali ke output utama tadi, ya ke output utama tadi hasilnya dicek kan ini ya, hasil dicek. Ya nanti nilai ini, ya kembali ke output utama, intinya balik output utamanya, Anda cek ini bias nggak ya nilai koefisien ini. Nah, ini dibandingkan harus berada di antara hasil FEM dan PLS. Ya, jadi dia nilainya ini, jadi log apa namanya GDP T-1 ini nilainya dia harus berada pada FEM lebih besar daripada nilai FEM dan nilai PLS. Ya, jadi nilai koefisiennya ini dia harus berada pada area itu. Dia tidak boleh lebih kecil dari FEM,
ya, dia juga nggak boleh lebih dari PLS. Nah, oleh karena itu kita harus cek lagi. Anda harus cek metode least square-nya. Anda kan harus ngecek nih, berapa koefisien dari FEM dan PLS-nya kan? Kan tadi syaratnya kan harus ini nih. Syaratnya harusnya nilai koefisien ini kita cek. Kita bandingkan. Ini adalah koefisien untuk metode JMM. Ya, jadi metode JMM koefisien ini harus lebih besar daripada FEM atau lebih kecil dari PLS. Artinya dia harus berada di tengah-tengah. Berada di antara FEM dengan PLS. Maka kita harus tahu kan berapa nilai FEM. Nah, kita masuk nilai FEM. Nah, kita cek nilai FEM. Kalau kita ingin tahu nilai FEM ya, dan PLS ya, maka kita harus ubah metodenya ke LS. Ya, metode diubah sekarang, kita pilih LS. Ya. Masuk lagi ke menu utama. Gimana caranya? Masuk ke ini loh. Anda masuk lagi ke menu ini. Anda klik ya, ini diklik. Ya, kemudian nanti ketika diklik nanti muncul ini. Ya, Anda akan muncul ini lagi. Muncul ini nanti pilih metodenya LS. Metode LS kemudian Anda masuk ke fix kan? Anda pengen tahu fix kan? Pilih yang fix ya. Kemudian Anda dapat nilainya ini. Oh, ini loh nilai fix untuk fix ya. Ya. Nilainya fix nilainya ini. Anda lihat sekarang berubah kan metodenya kan? Sekarang berubah menjadi panel least square, bukan panel GMM. Ya. Maka ini adalah metode fixnya. Ya, metode fix untuk statis ya, dibandingkan. Sekarang Anda masuk ke PLS. Caranya sama. Sekarang ini diganti non. Ya, ganti non, maka dia PLS. Hasilnya kayak apa PLS? Hasilnya ini. Nah, ini. Fokusnya dia ini aja, fokusnya pada ini aja. Ini kan sudah panel square ya. Nah, fokusnya pada nilai ini. Kemudian dibandingkan nilai GMM tadi berapa nih koefisiennya dibandingkan dengan nilai FEM berapa koefisiennya dengan nilai PLS berapa koefisiennya. Nah, dibandingkan. Nilai koefisien lag dependent harus berada di antara ini. Maka dia terpenuhi kriteria yang ketiga. Ternyata hasilnya apa? Nilainya dia ini kan berapa? 0,5 ya. 0,5. Di sini 0,59. Ini 0,50. Ini 0,9. Maka dia beradanya kan dia tidak di antara ini kan. Dia tidak di antara FEM, tapi dia berada di bawah FEM kan. Kan nilainya lebih kecil kan daripada FEM ya. Maka dia dikatakan dia tidak terpenuhi. Nah, jadi kriteria itu nggak dipenuhi. Kalau dia nggak dipenuhi apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya adalah ya, ketidakbiasaan tidak dipenuhi. Konsekuensinya apa? Perlu dilakukan pengujian ulang. Mampus ya. Nah, gitu kan ya. Nah, suruh menguji ulang lagi ini. Metodenya diganti sekarang. Pakai namanya sistem GMM. Nah, ini metodenya GMM. Tadi Anda ini adalah metode GMM estimator. Yang kita pakai tadi dia pakai namanya GMM estimator atau PDD. Sekarang metode ini ternyata dia menghasilkan dia bias dia. Ya. Dia ternyata dia bias. Kalau bias nggak bisa dipakai. Pokoknya semua hasil estimasi kalau dia bias itu nggak bisa dipakai. Ketika dia bias maka harus diubah pakai sistem GMM. Nah, kelemahannya adalah kalau Anda menggunakan eFuse itu dia tidak menyediakan metode sistem GMM. Nah, maka Anda harus menggunakan software yang lain. Pakai software yang biasa dipakai adalah Stata. Ya, sudah ya. Sampai sini ya. Nanti silahkan dipakai di metode yang lain. Oke, sekarang saya pukul 3 ya. Nah, saya kembalikan ke moderator. Ya, sayang sekali materi sebenarnya masih ini ya Pak ya, kajiannya masih bisa masih butuh dibahas lebih dalam lagi, apalagi kebutuhan dari Bapak Ibu untuk menggunakan metodologi ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Mungkin kelas kita terbatas pada jam ini saja, tetapi untuk tanya-tanya bisa di luar jam, Pak. Untuk email bisa. ini ada di setio81@gmail.com, bisa nggih Pak. Kemudian juga beliau itu sudah membagikan pengetahuan mengenai ekonometrika ini banyak sekali di buku-buku beliau. Di 2020 itu ada konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan eFuse. Edisi kedua, yang edisi pertamanya itu sebelumnya sudah diterbitkan di 2016 nih Pak. Kemudian juga metodologi penelitian kuantitatif di terbitan 2019 itu buku beliau juga lengkap insya Allah.
Kemudian kalau Bapak Ibu yang peminatannya di ekonomi regional, ekonomi moneter, keuangan, dan perbankan, apalagi ekonomi yang menggunakan analisis metodologi kuantitatif, itu bisa dengan berkonsultasi dengan Pak Setio. Terima kasih Pak Setio atas kesempatannya membagikan ilmu di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, akhirul kalam. Dengan berat hati kita tutup dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Saya selaku moderator di sini. Tapi sebenarnya kalau ada pertanyaan silakan ya, tanya-tanya dulu nggak apa-apa lah. Oh, gitu nggih. Iya, kalau lihat jamnya sih masih boleh 30 menit kayaknya ya. Oh iya, gimana ini? Gimana Mbak Yeti? Bisa ya Mbak Yeti ya? Ya bisa Ibu. Oh ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin dibahas lebih lanjut, pasti pertanyaannya sudah banyak sekali ini. Baik Bu, Mbak Dwi boleh nanya Mbak? Oh iya, silakan Pak Marsi. Ya, selamat siang Pak Setio. Ya, mau siang. nanya nih Pak, kalau misalnya kita panel data, tapi misalnya saja ini kemarin sambung aja sih bukan pertanyaan apa yang kemarin sempat kita bahas di seri pertama, sempat dibahas oleh pemateri pertama, yaitu jika ada di panel di datanya itu ternyata ada data yang bolong, itu metode untuk mengisinya itu menggunakan metode yang kurang lebih disampaikan Pak Nugroho atau ada metode khusus kalau di di data panel ini, Pak? Sebelumnya yang disampaikan Pak Nugroho dengan cara apa itu? Ya, saya nggak tahu, kurang paham juga Pak kemarin. Ada pokoknya Pak Nugroho bilang ada dua cara lah gitu, tapi itu cara yang diperbolehkan secara ekonometrik gitu. Oke. Ya wes. Ya, saya coba ini Pak ya, bantu ya. Yang pertama adalah data bolong ya. Nah, sebetulnya bahasa data bolong itu kalau Anda menggunakan pendekatan fully time series itu menjadi sangat berisiko ya, karena ada tahun yang hilang. Misalkan tahun 2000 sampai 2020, 2-3 tahun hilang ya, maka datanya jadi bolong ya. Nah, tapi kalau Anda menggunakan data panel, nah sebetulnya itu kan bisa diambil saja, nggak usah 2000 sampai 2020. Ambil aja 5 atau 10 tahun terakhir yang datanya genap, ya, datanya full, kemudian ditambahkan dengan cross section-nya. Ya. Jadi kalau Anda butuh 20 tahun atau 50 ya, butuh 50 data, ya 50 itu nggak harus 50 tahun, nggak harus 50 hari, 50 bulan, nggak harus. Tapi gunakan data 10 tahun terakhir atau 15 yang full, kemudian ditambahkan dengan cross section yang lain, maka jumlahnya akan menjadi banyak kan gitu ya. Oh, IT-nya saja ya Pak? Ya, itu kan gampang. Jadi panel itu enaknya di situ. Nah, kalau Anda memaksa misalkan, Pak, saya maunya mengisi data itu gimana gitu. Ya kan kita bisa gunakan metode statistika sederhana kan Pak ya. Data yang hilang itu diganti dengan data rata-rata dari keseluruhan data yang lengkap. Ya. Nah, itu kan tidak akan mengganggu rata-rata hitung data akhir. Misalnya ada 10 tahun ya. Ada 1 tahun hilang. Maka gimana mengisi data 1 tahun yang hilang itu? Ya data 9 tahun yang ada itu dijumlahkan semua dibagi 9. Nah, kemudian nilai rata-rata itu dimasukkan ke dalam data yang hilang tadi. Data yang hilang, misalkan nilainya 0,5. Anda makan 0,5 di data yang hilang, kemudian Anda hitung ulang 10 tahun itu, kemudian dibagi 10, rata-ratanya pasti akan sama dengan data 9 dibagi dengan 9. Ya. Artinya bahwa menambahkan dengan rata-rata hitung itu tidak akan pernah mengubah ya kombinasi atau rata-rata dari keseluruhan data yang kita pakai. Nah, tapi masalahnya adalah kalau datanya hilang banyak, nah ini juga berisiko gitu loh. Mengganti rata-rata data yang hilang banyak itu dengan metode ini juga berisiko gitu. Kalau dia cuma 1-2 tahun is oke lah, boleh. Dan ini bukan manipulasi data, ini kan teknik statistika dan itu benar. Nah, sehingga ini yang dikatakan dengan pendekatan statistika untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi cara yang kedua itu, ya,
Tapi sebenarnya kalau Anda menggunakan data panel, maka bahasa bolong itu sudah nggak akan ada kok Pak ya, dengan cara tadi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlulah menggunakan metode-metode statistika yang mungkin rumit untuk memperbaiki data, itu sebenarnya sudah selesai dengan pendekatan panel ini. Jadi kurang lebih gitu ya Pak Marsy ya. Baik Semoga Pak, bisa. makasih banyak Pak. Siap. Oke. Bisa diterima nggih Pak Marsy? Iya Bu, makasih. Originalitas dari penelitian itu yang tahu itu hanya peneliti dan Tuhan. ada modifikasi data atau tidak di dalamnya. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lain Bapak Ibu sekalian. Biasanya Bang Usman ini banyak pertanyaannya. Nanti pakai panel atau tidak Pak? Siapa lagi yang di sini mungkin belajar banyak lagi nih sama Pak Setio. ini yang ketiga kali saya ketemu sama beliau nih di sesi-sesi berbeda, tapi alhamdulillah lah banyak hal yang bisa saya tangkap nih Pak Setio. Iya, terima kasih Pak. Ya. Jadi silakan bagi yang misalkan mau belajar panel gitu ya, dulu pernah gitu ya, silakan. Paling tidak Anda kan punya kan ya masalah-masalah yang dulu pernah atau Anda curious misalkan ya apa ya silakan sajalah ditanyain. mungkin dari Bapak Ibu yang di semester 2 ada yang punya pengalaman yang berkesan dengan menggunakan panel data, mungkin bisa juga di-share. Izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo. Izin bertanya Pak Setio, saya masih belum terlalu paham perbedaan antara unobserved faktor dengan error itu nanti membacanya seperti apa Bapak? Terima kasih. Oke, jadi kalau error maka kita berbicara dalam konteks model ya. Sekarang saya coba share screen aja lah, coba jelasin. Nah, kalau kita punya model nih ya, model darah IT sama dengan beta 0 plus beta 1. Bentar ya. Plus beta 1 ya, X1 IT plus beta 2 X2 IT plus alpha I plus error IT. Nah, kalau kita bicara error itu apa sih? Nah, kita error ya. Error IT itu apa sih? Error kan selisih dari nilai YIT estimate dikurangin dengan YIT actual ya. Nah, di sini adalah actual. Actual itu data aslinya. Ya, jadi data aslinya itu kan kalau misalkan nilai YIT, data aslinya itu misalkan 20. Kemudian Anda melakukan estimasi ini, Anda mendapati nilai Y estimate nanti. Nilai Y estimate. Jadi kalau ini model Anda estimasi, Anda mendapatkan nilai Y estimate kan? Ya, taruhlah saya mengambil Y estimate untuk satu daerah lah ya, misalkan ini adalah Malang. Ini juga Malang ya. Malang. Nah, nilai Y estimate untuk Malang itu ternyata nilainya 21. Nah, berarti kan ada selisih nih. Ya, selisihnya kan ini kan 21 dikurangi dengan 20. Ya, berarti nilai errornya berapa? 1. Ya, kadang-kadang nilai errornya juga minus, tergantung nilai-nilai ini. Artinya bahwa kalau ini nilai errornya Anda jumlahkan, nanti Anda mendapatkan nilai sama dengan nilai X sigma error IT. Nah, sigma error IT. Nah, metode OLS itu, ya metode least square itu tujuannya kan mendapatkan nilai error itu yang paling rendah kan. Ya, nilai error yang Anda squarekan ya, Anda squarekan. Jadi kalau itu tidak di-squarekan ya, bayangin coba nilai ini kemudian Anda squarekan. Ini Anda harus mendapati nilai yang paling minimum. Nah, ada minimum. Ya, maka ini disebut dengan metode ordinary least square kuadratnya. Ya, jadi dikuadratkan itu tetap harus minimum,
ya, maka dia modelnya terbaik ya. Itu namanya error. Ini error model. Jadi error model itu miliknya semua, ya, milik semua model. Nah, tetapi ya, nilai alfa I, ya, alfa itu dia itu langsung terlihat di sini. Alfa itu dia malah mirip dengan beta 0. Ya. Kalau ini error ini harus dihitung kan. Error itu harus dihitung. Baru Anda mendapati berapa sih nilai error model saya. Atau Anda tampilkan dalam apa namanya dalam printout ya berapa sih nilai errornya. Ya, tapi untuk nilai alfa I, nilai beta 0 itu langsung terlihat sangat nyata seperti Anda melihat nilai beta 2. Kan langsung muncul dalam model. Misalkan ini adalah 0,7, ini 0,1, ini 0,8, di sini adalah 0,3. Ya, untuk I yang pertama misalkan Kota Malang misalkan. Nah, sekarang alfa I Kota Malang. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa ternyata nilai sampel dari Kota Malang ya, nilai sampel dari Kota Malang dengan X-nya Kota Malang sekian, X2-nya sekian, ternyata nilainya itu adalah sebesar 0,3. Sehingga nilai Kota Malang 0,3 inilah nanti akan menghasilkan nilai Y estimate untuk Kota Malang dia sebesar sekian. Ya, dengan sudah memasukkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya untuk Kota Malang. Nah, oleh karena itu artinya bahwa dalam konsep panel, ya nilai alfa ini nanti akan menghasilkan, nilai alfa ini nanti dia akan menghasilkan nilai Y estimate yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Ya. Nah, sehingga dari sini Anda akan bisa membandingkan, membuat kuadran daerah. Ya, kuadran daerah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, misalnya kuadran 4 ya. Ya. Anda bisa membandingkan, oh ternyata Kota Malang ya dengan nilai estimate sekarang sekian, nanti silakan Anda menggunakan Y-nya itu apa, vertikalnya, dan horizontalnya apa, terserah Anda ya. Ini kan cuma threshold ya. Ternyata Kota Malang itu berada di area ini. Ya. Kota Batu ada di area ini. Kota Surabaya yang bisa di area ini. Nah, itulah yang nanti yang mengontrol perilaku dari model. Sehingga kenapa ketika kita menggunakan metode panel, tujuan panel itu apa sih? Kita membanding-bandingkan, ya, mengkomparasikan bagaimana sih perbedaan sampel daerah ya dalam memprediksi nilai modelnya. Misalkan apa? Ini adalah model pertumbuhan ekonomi misalkan. Y-nya ini berarti pertumbuhan ekonomi. Ya, maka apa sih yang membedakan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang, Kota Batu? Oh, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kota Malang masuk kuadran 1. Nah, kenapa dia bisa begini? Oh, ternyata memang kualitas daerahnya, ya dia itu memang tidak sama dengan daerah yang lain. Nah, alfa ini dia maknanya banyak ya. Nah, maknanya banyak. Di dalam alfa itu ada apa? Ya ada kebijakan pemerintah juga. Kenapa kok nilai pertumbuhan ekonomi Kota Malang dia itu dengan besar alfa dia sekian? Oh, karena dia didukung dengan misalkan kebijakan pemerintah yang dia itu transparan misalkan. Dia governance dia misalkan ya. Dia akuntabel misalkan ya. Nah, strateginya dia jelas misalkan, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Malang dia lebih tinggi daripada Kota Batu misalkan begitu. Sehingga alfa itu maknanya banyak. Tergantung topik penelitian itu Anda itu dalam konteks apa. Kalau topik penelitiannya adalah kebijakan publik misalkan, ya nanti kan kelihatan variabel apa sih yang bisa melihat kebijakan publik Y-nya ini. Ternyata Anda menggunakan variabel ini, variabel ini, variabel ini. Nah, nanti nilai alfa ini, maka ini ada hubungannya dengan kebijakan publik untuk model Anda itu seperti apa. Nah, sehingga nanti Anda mengevaluasinya begitu. Sehingga alfa itu dia tidak hanya sekedar angka saja, ya, tapi dia memiliki makna yang mendalam, tergantung bagaimana peneliti bisa mengeksplorasi lebih detail dari nilai alfa itu. Nah, jadi memang tantangannya adalah di situ. Tapi seringkali ya, mahasiswa itu ketika dia menggunakan metode panel, seringkali dia itu tidak menjelaskan nilai-nilai ini. Dia itu tidak menjelaskan berapa sih nilai akhir dari masing-masing model, dari masing-masing sampel. Berapa nilai pertumbuhan ekonomi untuk sampel A, sampel B, sampel I. Biasanya mahasiswa itu tidak menghitung itu. Ketika dia tidak menghitung itu, maka sebetulnya dia itu juga tidak memperhatikan ini kan. Nah, karena untuk menghitung nilai ini, itu kan dasarnya dari alfa ini. Ya, berarti kalau dia tidak menghitung nilai ini, nilai akhirnya, ya maka dia sebetulnya tidak memperhitungkan nilai alfa ini. Nah, terus apa gunanya pakai panel? Jadi kurang lebih itu ya, supaya bisa dipahami dengan sederhana ya. Jadi artinya bahwa alfa itu banyak maknanya.
tergantung topik penelitian Anda itu sekarang dalam konteks apa penelitianmu itu. Kurang lebih begitu. Apa namanya? Hen ya ini ya. Gimana Bu Heni? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk selanjutnya dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Mungkin bisa dilanjutkan nggih Pak. Tadi ada alfa, ada beta 1 nggih. Terus itu bedanya alfa dengan beta 1 itu gimana Pak? Secara fungsi dia konstanta, sama-sama konstanta, yang satu konstanta untuk masing-masing kota ya untuk kasus yang ini, sedangkan yang untuk beta 1 itu untuk persamaan secara keseluruhan atau gimana Pak? Iya. Jadi kalau beta 0 ya, kalau beta 0 dia kan konstanta model. Jadi kalau dia konstanta model, maka untuk semua model, untuk model kota Malang ya, untuk model kota Batu dia sama, beta 0-nya sama, angkanya ini semua. Tapi kalau dia alfa, dia nilainya beda-beda ya. Karena itu kalau saya kembali ke hasil yang sebelumnya ya. Ke hasil yang ini kan kelihatan sih mana ya. Nah, ini loh. Ya. Jadi di sini akan kelihatan. Kalau dia beta 0 ya. Oke, sebentar ya. Nah, kalau dia beta 0, kelihatan. Beta 0 dia modelnya sama semua. Untuk semua daerah beta 0-nya sama. Ya, angkanya sama semua. Kenapa? Karena dia itu konstanta untuk model. Kan jadi konstanta model, maka dia itu dipakai untuk semua. Dipakai untuk setiap. Ini dia sama. Tapi kalau alfa I tidak. Ya, alfa itu adalah konstanta yang spesifik pada I. Karena itu dia simbolnya dengan alfa I. Dan I1 itu kan tidak sama dengan I2. Artinya bahwa I DKI Jakarta itu tidak akan sama dengan I Jawa Barat, tidak akan sama dengan I Jawa Tengah. Sehingga inilah yang mengontrol nilai Y-estimate untuk masing-masing daerah ini. Coba Anda masukkan angkanya. Anda masukkan angka untuk X1, untuk X2, untuk setiap daerah. Itu pasti hasilnya akan beda-beda. Ya, kenapa? Yang membedakan itu adalah di alfa I-nya ini. Ya. Jadi kenapa nilai Y-estimate-nya itu daerah itu beda? Kenapa? Selain karena memang datanya itu juga berbeda, ya kan? Datanya beda kan ya? Ya, datanya berbeda. Yang kedua adalah karena memang nilai alfanya juga beda, alfa I-nya beda. Kalau datanya dia beda, kemungkinan masih bisa sama. Ya, nilai Y-estimate-nya. Tapi kalau alfa I-nya jelas berbeda, pasti nggak akan sama. Gitu. Karena nilai alfa itu kan dia konstanta yang spesifik pada individu. Nah, dan dia bisa berupa apa? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, ada hubungannya dengan strategi pemerintah, dan sebagainya. Tapi kalau beta 0 itu kan tidak bisa dijelasin seperti membahas alfa I-nya. Nah, ibaratnya kalau di dalam apa namanya grafik ya, grafik. Kalau grafik beta 0 itu posisinya di sini. Beta 0 itu pada saat nilai X-nya ya, itu 0, maka di sini adalah beta 0. Ya, pada saat X-nya 0, beta 0 di sini. Tapi alfa I, ya, kalau saya ilustrasikan dengan grafik, ya, tapi kalau alfa I itu adalah membedakan garis ini. Nah, gitu loh. Garis ini. Jadi gampangannya begini. Gampangannya begini. Ini adalah beta 0. Semua ini adalah beta 0. Titiknya di sini beta 0 sama. Tapi ini adalah nilai Y-estimate untuk Jakarta. Ini adalah nilai Y-estimate untuk Jawa Barat. Ini adalah Y-estimate untuk Jawa Timur gitu loh. Sehingga nilai, kenapa kok dia nilai garis regresinya dia beda-beda? Karena dia ditentukan oleh nilai alfa I-nya ini. Sehingga alfa ini dia itu memberikan perbedaan dari ilustrasi ini adalah perbedaan ketinggian dari garis regresinya. Ini garis regresi. Ya. Tapi betanya sama.
Paham ya? Nggih. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada Mbak Axel itu. Mungkin ada pertanyaan, Mbak. Baiklah, mungkin kalau bukan sudah ya, mungkin kalau pertanyaannya masih dalam proses di delivery, silakan nanti di lain waktu disambung lagi konsultasinya dengan Pak Setio. Mungkin pertemuan kita kali ini bisa kita akhiri sampai di sini. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:20. Sangat bagus sekali materi kita tadi, kupasannya yang lebih advance ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya kepada Pak Setio. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, jadi Bapak Ibu, mungkin ini kan baru pertemuan pertama ya untuk panel ini ya. Jadi memang sangat sulit ya untuk mengikuti apa yang kita jelasin hanya dalam durasi waktu 1,5 jam ya. Pada topik ini kalau dijelaskan di pertemuan kelas itu bisa berjam-jam ini ya. Kita harus bahas dulu mengenai apa teorinya, kita bahas dulu mengenai metodenya, kita bahas dulu mengenai aplikasinya, kita bahas dulu mengenai interpretasinya, dan semua tadi kita gabung semuanya jadi 1,5 jam saja. Nah, sehingga memang akan sangat berat jika harus dipahami semua dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah, sehingga oleh karena itu apa yang saya jelasin tadi, yang saya coba rangkum dalam waktu yang sangat pendek tadi, ya itu semoga nanti bisa menjadi pemicu ya kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan panel, ya silahkan. Oh, saya mau pakai panel statis saja Pak, saya mau pakai panel dinamis saja, silahkan ya. Intinya apapun yang Bapak Ibu pilih, konsekuensinya adalah apa yang harus dipelajari berikutnya. Jadi itu aja ya. Jadi kalau Bapak memilih ini ya Anda harus belajar ini. Kalau Bapak Ibu memilih yang ini harus belajar itu, kan gitu aja. Ya, jadi semua ada konsekuensinya. Jadi silahkan, semoga apa yang dibuat oleh Kaprodi S3 ini bisa memberikan insight ya bagi Bapak Ibu untuk menentukan saya disertasi nanti saya mau cenderung pakai metode yang mana sih? Ya silahkan ya. Harapan kami adalah seperti itu. Jadi semuanya itu semoga bisa membekas ya di Bapak Ibu. Oh, saya senang dengan panel, oh saya senang dengan simultan, oh saya senang dengan ini. Jadi silahkan, harapannya memang ke sana ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan kontak saya ya supaya kita bisa diskusi mengenai ini ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kok terlalu cepat nggak ngerti ya. Ya mungkin karena memang waktunya sangat singkat dan saya harus menyampaikan dengan waktu yang segitu singkatnya sehingga mohon ini bisa dipahami. Silahkan jika ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Setio. Wih,